Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat At-Tin ayat 4, 5 dan 6. Berlindung kita kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Kemudian kami pula yang akan merendahkan derajat manusia itu kepada derajat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka itu pahala yang tidak putus-putusnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Kalau kita hitung-hitung nikmat yang kita terima dari Allah, niscaya kita tidak akan sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat yang kuberikan kepadamu, kata Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang hormati Bapak Pengurus Masjid Raya Istiqlal beserta jajarannya, yang hormati nenek mama alim ulama cadik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, yang hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Raya Istiqlal Kampung Kelawi, terusnya kepada generasi muda harapan bangsa dan agama, teristimewa kepada imam besar kita Ustadz Iklanedi yang telah mengimami kita tadi salat Isya. Bapak dan Ibu sidang jemaah tarawih rahimakumullah, istimewa Bapak Ibu, tapi imam yang Qori nasional Ustadz Iklanedi kok Qori nasional kok Bapak Ibu. Kebetulan kami dulu waktu di kampung acok ke lomba, abu tingkat remaja dan beliau pun tingkat anak-anak. Dia coba tamu kami dulu ketika lomba di bulan puasa. Bapak dan Ibu sidang jemaah tarawih rahimakumullah, sebagai judul tausiah kita pada malam hari ini adalah manusia makhluk
yang terbaik. Bapak dan Ibu sidang jemaah tarawih rahimakumullah. Siapa yang mengejan bahwa masuk kita makhluk terbaik, Bapak dan Ibu, siapa yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tercantum di dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah, kita manusia adalah makhluk terbaik. Kenapa dikatakan Allah makhluk terbaik? Karena Allah Ta'ala telah memberikan 4 hidayah kepada kita manusia. Di dalam buku Etika Islam yang dikarang oleh Profesor Rahmat Janika, beliau mengatakan manusia ini menjadi makhluk terbaik karena Allah telah memberikan 4 kelengkapan kepada kita manusia, yaitunya berupa hidayah. Hidayah yang pertama adalah hidayah ghariziyah atau Bapak Ibu, hidayah insting, ya, naluri atau tabiat. Dalam hidayahku Bapak Ibu, hidayah yang pertama ku, awak sama-sama diagih oleh Allah dengan binatang ternak yang lainnya. Kepada binatang juga Allah berikan hidayah insting. Contohnya seekor sapi yang baru lahir, Bapak dan Ibu, hanya beberapa menit saja dia bisa berjalan dan bisa dia mencari induknya atau ibu susunya. Ini tanpa dipelajari, tetapi adalah Allah yang mengasih sebagai senjata hidup bagi dia, supaya dia bisa mencapai tujuan hidupnya. Kawak manusia Bapak dan Ibu diagihnya naluri insting kok. Misalnya bayi yang baru lahir Bapak dan Ibu, kalau nyo lapar barunya, kalau haus ba caranya magi tahu ke ibu dengan jalan menangis. Itu adalah naluri seorang anak bayi, didapat tanpa dipelajari. Siapa yang mengasih? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah cukup itu saja yang Allah beri kepada manusia untuk menjalani hidup? Belum. Lalu Allah kasih hidayah yang kedua, hidayah hawasiyah. Apa itu hidayah hawasiyah? Hidayah panca indera. Allah hakimatu telingo, hidung. Allah kasih yo hawa nafsu supaya manusia kok bisa menjalani hidupnya. Dengan nafsu manusia berkembang. Nafsu hidayah yang kedua kok Bapak dan Ibu, selain kepada kita manusia Allah beri, kepada makhluk lain juga Allah beri. Pada binatang. Pada binatang gunanya apa? Untuk bisa berkembang, bisa memperbanyak keturunannya. Bagi manusia sama untuk memperbanyak keturunan, dikasih hawa nafsu. Dalam hal yang dua Bapak dan Ibu, sama waktu makhluk Allah yang lainnya. Apakah cukup sampai di situ saja untuk manusia? Belum. Kalau untuk binatang ternak sudah cukup 2 hidayah itu saja. Makanya kehidupan binatang ternak itu dia statis. Itu ke itu saja. Makan, minum, memperbanyak keturunan.
Akan tetapi kepada kita manusia tidak, belum lengkap lagi. Lalu Allah kasih hidayah yang ketiga, yaitunya hidayah akliyah. Apa itu kaum muslimin? Hidayah akliyah yaitunya petunjuk akal. Dengan akal manusia bisa berbudaya. Dengan akal yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, akal manusia mengalami kemajuan. Bisa manusia mencipta, berkarya, bisa menghiasi alam yang Allah ciptakan ini. Bapak dan Ibu sidang jemaah tarawih rahimakumullah. Namun kalau hanya bertumpu kepada akal saja, akal juga mengalami jalan buntu. Bapak dan Ibu sidang jemaah tarawih rahimakumullah. Kemampuan akal ini Bapak-bapak juga terbatas. Walaupun dengan akal manusia mencari kebahagiaan yang ingin dicapainya. Misalnya awak ingin mencari kebahagiaan yang material awak, tentu jauh usaha material awak. Ingin mencari kebahagiaan spiritual awak, jauh usaha kerohanian awak. Namun kemampuan akal itu juga terbatas Bapak-bapak dan Ibu sidang jemaah tarawih rahimakumullah. Yang dapat dijangkau oleh akal hanya dalam hal-hal yang praktis saja, karena dibatasi oleh alam. Menurut seorang filosof barat Bapak-bapak dan Ibu, Immanuel Kant, kemampuan manusia itu hanya di dalam ratio praktis saja. Sementara ada alam yang lebih luas lagi, di mana jangkauan akal tidak sampai ke sana, yaitunya di daerah ratio murni yang hanya diketahui oleh yang maha tahu. Siapa yang maha tahu itu Bapak dan Ibu? Yang maha tahu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika akal ingin mengetahui roh Bapak-bapak dan Ibu-ibu, maka di sini kemampuan akal terbatas. Tidak akan mampu akal menembusnya untuk mengetahui di mana roh itu berada. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 85, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa mautikum minal ilm illa qalila." Seandainya bertanya mereka kepada Muhammad tentang roh, maka katakanlah kepada mereka itu, roh itu adalah urusan Tuhanku. Wa mautitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau diberi ilmu, kata Allah, malahan hanya sedikit. Sakete awak ilmu dagi dari Allah ya Pak dan Ibu. Namun kesombongan manusia kok bukan main, sampai-sampai membelakangi ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Suruhan Allah tidak dikerajuan, justru larangan Allah yang dikerjakan oleh manusia. Ini sungguh mengingkari. Kaum muslimin sidang jemaah tarawih rahimakumullah. Apakah cukup sampai di sana saja Bapak dan Ibu-ibu dengan akal saja? Tidak. Secerdas apapun akal manusia, seberapa tingginya ilmu seseorang, namun akal manusia itu tetap ada batasannya. Ketika manusia ingin mencapai kebahagiaan yang hakiki, perlunya agama. Apabila manusia itu mencarinya agama yang benar,
maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahman dan rahimnya memberikan kepada manusia yang mencari kebenaran suatu agama. Lalu Allah beri hidayah yang keempat, yakni hidayah diniyah, hidayah beragama. Dengan beragama inilah hidup kita sebagai manusia teratur, yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam agama kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada 3 unsur yang tidak boleh kita tinggalkan sama sekali. Yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, yang ketiga adalah ihsan. Mana iman? Iman itu menyangkut percaya kita kepada Allah, rukun iman yang 6 itu. Islam mana? Itu amal ibadah kita. Tidak cukup Bu kalau hanya iman saja kepada Allah, tetapi kita tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan Islam. Tidak cukup dengan iman saja. Begitu juga tidak cukup dengan iman dan Islam saja kalau ihsannya tidak ada. Contoh Bu, awak lahir rajin sholat, enak, percaya awak ke Allah, percaya ke malaikat, pada kitab, pada nabi, lahir sholat, lahir berzakat awak, tapi ihsan awak indah doh, akhlak awak kurang pokoknya, atau jo tinggi hati awak, enak, aduh jo kesombongan di dalam diri awak. Aku anu sempurna agama awak oleh bapak dan ibu. Jadi kita mengamalkan agama Islam ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, secara kafah, secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah, pakailah olehmu ajaran agama Islam itu secara menyeluruh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah tarawih rahimakumullah. Itulah 4 hidayah yang Allah berikan kepada kita manusia sebagai senjata di dalam hidup untuk memenuhi tujuan dan hidup manusia itu, supaya manusia itu selamat di dunia dan di akhirat. Setelah Allah memberikan kelengkapan hidayah, keempat hidayah itu kepada manusia, lalu manusia lari juga dari koridor hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah jatuhnya derajat manusia itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 30, Allah katakan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, kata Allah. Maka hadapkanlah wajah kamu hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, agama yang sesuai dengan fitrah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya itu. Dan tidak ada perubahan tentang penciptaan Allah. La tabdila li khalqillah, dzalika dinul qayyim, kata Allah. Demikianlah agama yang lurus, agama Islam. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, kata Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Bapak-bapak dan ibu sidang jemaah tarawih rahimakumullah, mari kita amalkan ajaran Islam secara utuh. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak, dan menjadikan kita menjadi manusia yang sebenar-benar manusia, yaitu manusia yang ahsani taqwim.
Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.